Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kebetulan kami sedang melakukan turun cangkok. Namun kali ini kami ngebahas hasil cangkok menggunakan perangsang akar. Ini merupakan perangsang akarnya yang saat melakukan cangkok ini kami gunakan secara semprot di keratan batang. Hormon perangsang akar ini kami buat dengan penggabungan 3 ZPT sekaligus, yaitu auksin, tidiazuron, dan juga gibberellin. Video secara detail tata cara peracikannya sudah pernah kami upload seperti ini judulnya. Linknya nanti kami akan tampilkan dalam deskripsi. Kembali ke objek hasil, ini cangkokan dari jenis jambu air. Nanti kami akan periksa dan sekaligus perlihatkan kelebatan dari perakarannya. Ini kondisi setelah kami buka plastik penutup dari media cangkoknya. Salah satu hasil cangkokan, medianya nanti kami akan bongkar dan cuci dengan air. Tujuan bongkar media adalah untuk memperlihatkan perakaran yang terbentuk hasil dari cangkokan ini. Kemudian hasil cangkokan yang kedua ini langsung kami tanam saja. Eksekusi kami ringkas saja, dan ini tanaman cangkok yang kedua sudah kami tempatkan dalam media. Sengaja kami eksekusi terlebih dahulu sambil menunggu media cangkok yang pertama tercuci dengan air sehingga tampak jelas perakarannya. Karena perakarannya sudah relatif lebat, ini media cangkoknya agak sulit larut dalam air, sehingga kami bantu melarutkan dengan menggunakan H2O2. Tujuannya supaya media cangkoknya bisa lunak sehingga bisa terlepas pada batang cangkok. Dosis yang kami berikan sekitar 5 milian. Kembali kami rendam hasil cangkokan dengan air yang sudah tercampur dengan H2O2. Dan inilah hasilnya setelah kami rendam sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Bersama-sama kita periksa hasil perakaran yang dibentuk oleh hasil cangkokan ini. Tentunya setelah menggunakan perangsang akar, tampak selain perakaran yang dihasilkan relatif banyak, ini juga ukuran akar yang relatif lebih besar. Jadi dampak positifnya adalah ukuran akar yang relatif besar dan jumlah perakaran relatif banyak. Sedikit kami informasikan bahwa tanaman ketika dilakukan pengeratan, maka keratan bagian atas itu akan tumbuh kalus, dan ketika kalus tersebut diberikan media tanam maka akan tumbuh perakaran. Kemudian fungsi hormon auksin pada perangsang akar akan membuat beberapa titik perakaran lebih banyak di kalus tersebut. Kemudian hormon tidiazuron dan gibberellin berfungsi untuk membesarkan ukuran perakaran yang muncul dan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Sehingga hasil akhirnya cangkokan akan menghasilkan perakaran yang banyak dan juga ukuran yang lebih besar. Kedua cangkokan sudah kami masukkan dan kami tanam pada media tanam. Dan seperti biasa, pasca turun cangkok, tanaman wajib dikarantina, ditempatkan di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung, disiram dengan air, bisa dipindah ke tempat yang lebih panas ketika tanaman sudah sehat. Demikian video singkat dari kami, dan video ini memang sengaja kami buat bersamaan dengan turun cangkok. Semoga bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.